Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sholat adalah tiang agama dan termasuk dalam rukun Islam yang kedua setelah mengucap dua kalimat syahadat. Adalah kewajiban setiap muslim untuk mendirikan sholat. Salah satu syarat wajib sholat adalah balik, yakni cukup umur. Anak-anak memang belum diwajibkan untuk mendirikan salat, akan tetapi perlu dididik dan diajarkan sejak dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi perintah supaya anak mulai dilatih untuk sholat sejak usia 7 tahun. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah ia. Dan pisahkanlah tempat tidurnya, antara anak laki-laki dan anak perempuan." Meski belum bisa melakukan gerakan-gerakan sholat dengan sempurna, setidaknya ia sudah diajarkan sejak dini apa itu sholat dan mengapa umat Islam diwajibkan untuk sholat. Jangan sampai terlambat untuk memberikan pemahaman kepada anak. Mengajarkan anak sholat sejak dini juga akan melatih kebiasaannya. Biasanya anak-anak masih senang dengan kegiatan bermainnya, tak jarang mereka jadi lupa waktu. Jika sholat sudah dijadikan kebiasaan dan pemahaman yang diberikan dengan baik, maka anak akan tahu tanggung jawabnya sebagai orang Islam. Orang tua tak perlu memaksanya untuk mendirikan sholat. Berikut ini 10 cara yang bisa Anda coba untuk membiasakan anak sholat sejak dini. 1. Memberi contoh. Anak-anak suka meniru orang tua mereka. Jadi, biarkan anak melihat bagaimana kita bergegas mengambil air wudhu, memakai mukena dan menggelar sajadah begitu suara azan terdengar. Sebagai orang tua, kita adalah contoh utama bagi anak tentang apa artinya menjadi seorang muslim. Jadi jika kita memprioritaskan sholat dan tidak pernah menunda atau melewatkannya, anak akan merekam dan tumbuh dengan memahami betapa pentingnya sholat. 2. Biasakan sholat berjamaah. Salah satu cara mendorong sikap positif terhadap sholat, adalah menjadikannya praktik kolektif. Maka selain mencontohkan anak sholat, cobalah untuk sholat berjemaah setidaknya sekali sehari bersama seluruh anggota keluarga. Ajak dan panggil si kecil untuk sholat bersama walau ia belum hafal bacaan maupun gerakannya. Ingatkan ayah untuk mengajak anak-anak laki-laki sholat Jumat sesering mungkin. Sholat Jumat berjamaah di masjid sangat penting dan akan memberi anak rasa identitas yang kuat termasuk dorongan untuk jadi lebih rajin sholat. 3. Mulai sejak dini. Diriwayatkan Abu Daud, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun, dan pukullah mereka, jika meninggalkannya, saat usia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka." Dalam hadis itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang tua untuk memukul anaknya apabila meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Namun menurut Ustaz Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Anda harus bijak dalam memahami arti kata memukul dalam hadis tersebut. Sebab, kata memukul atau daroba dalam bahasa Arab, memiliki tafsir yang luas. Orang yang berjalan itu juga dinamai memukul bumi. Mereka yang mendendangkan lagu di telinga anak juga dikatakan memukul-mukul telinga. Jelas Abi Quraisy Shihab. Ia lalu memaparkan yang perlu ditanamkan pada anak adalah kebiasaan untuk sholat sejak dini. Dengan begitu, tanpa dipaksa dan tanpa harus menunggu usia 10 tahun pun, anak akan merasa butuh untuk menjalankan sholat. 4. Mulai dari langkah kecil. Tak perlu langsung berharap anak mendirikan sholat 5 waktu. Mulailah dari langkah-langkah kecil. Ajak anak ikut sholat bersama Anda, atau bila belum mau, biarkan anak sekadar ikut duduk dengan mukena di samping Anda. 5. Jelaskan dengan visual. Anak-anak sulit memahami hal yang abstrak. Sebaliknya, mereka bisa merespons dengan baik gambar atau isyarat-isyarat visual. Bantulah anak memahami dan mengingat waktu sholat. Misalnya dengan menggantungkan gambar jarum jam yang menunjukkan 5 waktu salat di suatu tempat di rumah yang mudah dilihat anak atau poster yang menunjukkan gerakan-gerakan sholat di kamarnya. 6. Siapkan ruang khusus. Siapkan ruang atau setidaknya sudut khusus untuk sholat di rumah. Anak-anak akan mengerti betapa pentingnya sholat yang bahkan sampai memiliki ruang khusus di rumahnya. Ajari juga anak bahwa ruangan ini adalah ruang istimewa yang hanya digunakan untuk sholat dan harus dijaga kebersihan serta kerapihannya. 7.
7. Kenalkan dan tanamkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pemahaman akan Sang Pencipta, sholat menjadi sekadar ritual bagi anak yang tidak memiliki koneksi spiritual dan emosional dengan Tuhannya. Karena itu sejak dini, sampaikan pada anak Anda tentang bagaimana Allah menyayanginya, menciptakan segalanya dan bagaimana Allah menyediakan semua yang kita nikmati, dan akan melindungi mereka. Ini akan menanamkan cinta yang mendalam kepada Allah di hati anak. 8. Jadikan Nabi Muhammad SAW idola mereka. Tentu saja, Anda juga perlu sering bercerita tentang sosok Nabi Muhammad SAW kepada anak. Sehari-hari, bacakan anak cerita tentang kehidupan, perjuangan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ingatkan bagaimana kita harus meneladaninya dalam berperilaku. Ketika anak mencintai dan mengidolakan Rasulullah, mereka akan ingin menirunya termasuk jadi rajin sholat karena Rasul pun melakukannya. 9. Rayakan. Ketika anak Anda berusia 7 tahun, buat perayaan atau pesta kecil. Undang sepupu-sepupu atau teman-teman mereka untuk berbagi kegembiraan karena ia memasuki tahap baru ini dalam hidupnya. Beri anak sajadah, mukena atau sarung. Anak pasti gembira dan bangga bahwa ia kini dapat mulai sholat seperti Anda dan ayahnya. 10. Konsisten. Meskipun kita ingin anak-anak rajin sholat, akan ada saatnya ketika mereka merasa malas dan tidak mau sholat. Tak perlu marah atau memaksa, tapi teruslah konsisten dan ingatkan mereka untuk tidak melewatkan sholat sebagai kewajibannya. Selain usaha-usaha tersebut, terdapat doa khusus yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim supaya anak selalu mendirikan sholat dan tidak pernah meninggalkan sholat. Doa ini tercantum dalam surat Ibrahim ayat 40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Tak hanya dibaca bagi yang sudah memiliki anak, doa ini juga sangat baik untuk diamalkan bagi yang belum memiliki anak. Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan agar anak mau melakukan sholat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan dalam video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.